Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al qalbu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahil karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ungkapan syukur kita senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita mampu menghadiri di antara perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semuanya selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berwasiat, marilah kita senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semuanya tentu tahu bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging, yaitu hati, yang merupakan unsur yang sangat penting di dalam jiwa kita atau diri kita. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku-perilaku yang baik yang kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga menjadi sebuah sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang di dalam agama. Itulah sebabnya kita semestinya
senantiasa harus menjaga hati kita dari sesuatu yang merusak, sehingga hati kita akan terus hidup, mengajak terhadap kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal. Terkait hal ini, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita melalui sabdanya yang khatib bacakan di awal tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dan ingatlah bahwa dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh kita. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, sabda Rasulullah tersebut harus menjadi pengingat kita agar jangan sampai hati kita rusak ataupun bahkan mati, sehingga kita tidak mempunyai sensitivitas terhadap apapun. Kita tidak mempunyai kepekaan terhadap apapun, termasuk terhadap petunjuk dan ajaran-ajaran yang seharusnya kita istiqomah untuk melaksanakan, yaitu berupa aneka kebajikan sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Ketika hati kita sudah mati, tentu itu menjadi sangat berbahaya. Orang yang hatinya sudah mati, ia hidup hanya dengan raganya saja, tetapi sesungguhnya dia kosong akan nilai-nilai spiritual keagamaan. Imam Ibnu Athaillah dalam Matan Al-Hikamnya menyebutkan bahwa tanda hati seseorang yang sedang mati diantaranya, beliau menyampaikan, salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat, dan tidak adanya penyesalan atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Demikian ini sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Namun beliau menambahkan satu tanda lagi hati yang sudah mati. Yang pertama, tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewat. Yang kedua, tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Dan ketiga, sebagai tambahan beliau adalah bersahabat dengan orang-orang yang lalai dan juga mati hatinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanda-tanda tersebut jangan semuanya jangan sampai ada pada diri kita, atau bahkan jangan sampai salah satu di antara ketiganya melewati dalam benak kita tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya kita khawatir lama-kelamaan hati kita menjadi mati. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan mudah pula untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa besar, disengaja atau tidak. Tetapi ingatlah bahwa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Satu hal yang paling penting di balik kesalahan-kesalahan yang barangkali terlanjur sudah kita perbuat, yaitu berikhtiar sekuat tenaga menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar hati kita terus hidup, karena dengan begitu jalan taubat selalu terbuka untuk kita semuanya, dimanapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu sahabat Abu Musa al-Ansari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan orang yang hatinya hidup dan orang yang hatinya mati. Beliau menyampaikan dalam hadisnya yang artinya dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang yang fajir atau munafik ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini, dan ia pergi lalu terbang dan ia menganggap remeh dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi khatib mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat kasih sayang yang tentu jauh melebihi dari semua makhluk ciptaannya. Untuk itu tidak ada kata terlambat bagi kita semua selain untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Termasuk dalam hal ini, bila hati kita sedang atau merasa sempat mati, mari kita hidupkan kembali. Mari kita sinari kembali sehingga kembali menjadi penuntun kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiyah karya Syed Abu Bakar, dan ini menjadi sebuah nasihat yang cukup populer di antara kita. Beliau menyampaikan ada 5 hal yang dapat atau mengobati hati kita. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan menghayatan arti dan maknanya. Yang kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan banyak berpuasa. Yang ketiga, beribadah atau sholat malam di waktu malam. Yang keempat,
mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya di waktu sahur. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik untuk kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita senantiasa dijaga untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita agar senantiasa istiqomah dengan apa yang sudah diajarkan, dengan apa yang sudah diperintahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.